Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya mengundang Bray saya yang sudah halang melintang di dunia hukum dan peradilan. Beliau adalah pengurus di Dewan Pimpinan Nasional, Sekretaris Nasional Advokat Indonesia. Beliau juga asisten dosen di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Inilah dia, Bray saya, Advokat Megawati Sri Ngoringo SHMH Cela. Selamat datang, Bray. Gimana kabar, Bray? Puji Tuhan, sehat sekali, Bray. Buka dong maskernya, Oh biar iya. kelihatan cakep. Aduh, ya saya buka deh ya, Iya. biar kelihatannya. Gimana kabar, Bray, lu? Ya, puji Tuhan, Sehat, seperti ya? biasa sehat. Hari ini gue mau nanyain lu, mau minta masukan dan pendapat lu, bagaimana awal mulanya lu bisa berpikir untuk membantu masyarakat kecil. Gue dengar lu sebelum seperti sekarang sudah menangani case-case besar. Lu bermula jadi advokat, join di Posbakum. Gitu ya, Bray ya. Gue mau tanya tuh supaya orang-orang di luar sana ngerti Posbakum tuh apa sih sebenarnya, Bray? Kok bisa lu bisa bergabung situ? Oke, saya coba jawab ya, Bray. Iya, iya. Bukan coba, yang harus dijawab dong. Iya dong. Jadi gini, awalnya itu saya pendidikan dulu, pendidikan advokat ya, itu namanya PKPA. Pendidikan advokat, kita di salah satu pengacara almarhum Pak Yanapol. Nah, kita di sana pendidikan, lalu setelah selesai kita pendidikan PKPA tersebut, kita dikirim nih ke Posbakum. Oke. Saya dapatnya itu Posbakum Pusat. Jadi kalau nggak salah dulu itu karena domisili ya. Karena saya domisili Jakarta Pusat, sehingga saya dapat di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Posbakum ini kita harus bilang juga Pos Bantuan Hukum Mhm. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kita dikasih di sana pengantar. Di sana seperti kayak magang, belajar Oke. gitu. Ya itulah, sampailah saya di sana. Oh, Gitu. nah di Posbakum itu biasanya lu namanya perkara-perkara seperti apa sih? Dan orang yang datang ke situ seperti apa gitu? Oh, di sana. Mhm. Ya perkaranya tuh maaf ya, banyakan yang tidak mampu. Namanya juga bantuan hukum ya. Mhm. Itu hampir sejajar dengan LBH ya gitu. Oke. Nah, jadi di pos bantuan hukum ini kita nanti mendampingi klien yang datang yang mereka tidak punya biaya. Jadi seperti orang kalangan yang tidak mampu ya secara ekonomi gitu. Ya itu yang kita tangani. Maksudnya nggak mampu. Dalam segi ekonomi untuk membayar lawyer, untuk membayar pengacaranya. Nah, tapi kita bukan sembarangan juga untuk menangani mereka datang, nggak seperti itu. Semua ada proseduralnya. Contohnya, karena saya bernaung di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Oke. jadi kita itu nanti mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri, Oke. dari ketua pengadilan gitu, mendapatkan penetapan, oh ya, dikirimlah ini ke Posbakum, siapa yang akan didampingi. Misalnya perkara itu berjalan baru 1 kali. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Tidak. Oh, tidak ada ya. Nah, sedangkan perkara yang di atas 5 tahun ke atas itu wajib didampingin, ataupun yang masa hukumannya hukuman tinggi 15 tahun ke atas, hukuman mati, dia wajib didampingi seorang advokat. Nah, kita itu ini minta surat keterangan dari lurah bisa, ataupun dari RT. Jadi namanya SKM, surat keterangan miskin gitu. Tidak mampu, seperti itu. Jadi ada dia pengantarnya juga buat kita, sehingga dia layak untuk kita dampingi gitu.
Terkadang ada juga sih yang nggak pakai itu ketika orang itu mungkin homeless yang tidak punya rumah, Oke. rumah tetap. Bahkan kalau zaman dulu kan masih sering ya razia tidak punya KTP kayak Mhm. gitu. Makanya dulu suka ada peradilan di lapangan kan untuk Oke. KTP. Oke. Nah, itu seperti itu kita termasuk dari Posbakum yang dikirimkan untuk mendampingi ataupun bekerja sama dengan hakim sidang di lapangan terkait dengan orang-orang yang kayak homeless tadi itu. Oh, jadi yang datang ke sana tuh ya kriterianya apa? Benar-benar nggak Benar-benar mampu. nggak mampu ya, Iya, yang sudah mendapat surat keterangan dari RT RW iya atau kelurahan seperti ya, itu, iya. bahwasanya tidak mampu ya. Mhm. Oke. Nah, eh, di Posbakum itu pertama sekali kasus apa yang ditangani, Bray, yang membuat lu tidak bisa melupakan bahwasanya lu di Posbakum peranangan itu pertama sekali terjun ke dunia hukum? Mmm, aku senang ya dengan pertanyaan ini, Mhm. jujur nih. Sampai saat ini saya nggak bisa lupakan case tersebut ketika saya menangani anak-anak jalanan. Oke. Eee, Maaf ya jika penonton mungkin ada nanti netizen bilang anak-anak jalanan ini seperti apa gitu. Oke. Bagi pemahaman saya secara pribadi, anak-anak jalan itu adalah, kita yang nggak tahu dia tinggal di mana. Kita yang nggak tahu kehidupan sehari-harinya. Dia Mhm. bukan anak-anak yang teratur istilahnya seperti normalnya Oke. orang yang biasa gitu. Nah, sebagai rakyat gitu. Nah, waktu itu anak ini masih di bawah umur ya. Sebentar, Bray. Maksudnya sini tidak tahu di mana tempat tinggalnya, orang tua tidak ada gitu berarti. Mereka punya orang tua, tapi mereka tuh tadi kembali saya bilang kayak homeless gitu, nggak punya rumah menurut kita ya. Nomaden Mungkin gitu. ya nomaden gitulah. Mungkin kalau di sini ada raja-rajia, nanti dia pindah yang kayak gitu. Dibilang liar ya kira-kira mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, jadi satu kali itu saya dapat penetapan tuh dari pengadilan Oke. untuk seorang Megawati gitu ya. Mhm. Kan kita ditulis namanya gitu ya. Jadi bisa yang langsung ketika kita pas di pengadilan ada tuh hakimnya langsung panggil gitu. Oke. Jadi penetapannya langsung ke kita. Mhm. Nah, ada yang langsung ke Posbakum juga. Nanti salah paham lagi ya yang denger gitu. Nah, Mhm. itu anak ini kita langsung lagi ya ke pertanyaan tadi. Anak ini waktu itu tindakan yang dilakukannya Mhm. mencuri spion. Oke. Spion itu spion mobil mewah ya, bisa saya sebut ya namanya. Ya mobil mewah ya sebut aja nggak ada masalah. Ya, mobil Mercy lah. Iya. Nah, di sekitar Tugu Tani. Oke. Nah, di Tugu Tani itu kalau zaman dulu namanya metik ya. Spion tuh bisa cepet loh memang kerja Iya. mereka. Udah. Metik kayak ini doang, kayak metik mangga gitu. Ya, kita bener. Hah? Kita juga bingung cara kerjanya gimana ya. Oke. Kalau dibilang tuh cukup terampil ya kalau menurut saya sih ya. Tapi kan ini anak ini klien saya. Iya. Saya nggak harus menjatuhkan dia juga. Saya bilang, Anda terampil sekali. No. Mhm. Nah, itu metik spion pada saat di Tugu Tani gitu. Lampu merah. Mhm. Nah, itulah yang nggak taunya dia ketangkep gitu. Langsunglah dia dibawa ke kantor polisi oleh Oke. pihak-pihak inilah. Ya berwajib. Iya, enggak yang merugikan itulah, yang Yang dirugikan. dirugikan. Oke. Sempatlah bawa gitu karena ketangkep Oh, gitu. ketangkap sama pemilik kendaraan. Iya, Oh, oke. gitu. Nah, dilaporkan sehingga sampailah kan untuk diadili ke pengadilan perkara ini. Jatuhlah ke tangan saya. Itulah yang paling berkesan sama saya sampai detik ini. Nah, bagi saya ya masuk di Posbakum ini adalah bagian dari kemanusiaan juga, bukan serta-merta di situ hanya pembelaan murni tentang hukum. Bagi saya pribadi ya gitu. Kenapa saya bilang ada nilai psikologi tentang kemanusiaan, tentang sosial gitu. Anak ini yang di bawah umur ini, dia tidak mengecap pendidikan loh. Oke. Dia nggak dididik dengan dua orang tua tunggal. Ibunya itu pun seorang pengamen. Dulu masih ada ya bis-bis gede ya. Kalau sekarang bis gedenya Udah nggak ada. busway udah nggak mungkin Iya. kan. Nah, di situ anak yang dididik. Nah, saya secara ini hati saya tuh terenyuh gitu loh. Wah, ini bisa masuk pasal 33 ini pikiran saya kan. Ini patut dipelihara oleh negara Mhm. gitu. Dan saya pun patut mendampingi ini anak. Bukan hanya dari segi hukumnya, tapi dari segi kemanusiaan juga. Nah gitu. Karena kita masuk juga ya kayak kenapa ada Posbakum itu juga, itu diatur juga. Posbakum itu adalah masuk dari SMA
nomor 10 tahun 2010. Oh itu Nah, itu ada alas hak kita surat juga dari Mahkamah Agung ya. Iya, jadi Dasarnya pos bakum itu ya. dasarnya itu jadi memberikan Oke. perlindungan hukum kepada orang yang membutuhkan dengan cuma-cuma. Oke. Jadi sebenarnya itu istilah dengan cuma-cuma. Nah, kembali ke anak tersebut, jadilah klien saya si anak ini. Nah, saya menerangkan juga nggak tentang substansi berjalannya case ini. Ya jelaskan. Oke. Nggak apa-apa supaya Siapa tahu dia masyarakat jadi di luar sana lari-lari gitu. supaya ngerti kan Iya. bagaimana sih Iya, dalam penanganan satu perkara. iya, Harus jelaskan supaya karena kan channel kita mendidik. iya benar. Nah, supaya mereka ngerti hukum itu seperti apa. Iya. Nah, kita juga sebagai pengacara diatur juga kan Undang-Undang Nomor 18 Tahun itu 2003. tahun 2003 itu Oke. kan kita wajib mendampingi klien, Oke. tidak boleh menolak perkara juga kan. Nah, itu. Nah, anak ini sampai selesai perkaranya saya tangani. Yang paling berkesan di saya ketika pemeriksaan saksi. Saksi prinsipalnya kan hadir si korban saat itu. Memang saya di situ kalau secara kemanusiaan ya elah, Bapak lu cuman spion doang gitu ya. Lu orang kaya mobil lu Mercy. Kita tahu lah mobil dengan itu harganya mahal lah kayak gitu. Nah, tapi mungkin nggak harus begini banget kali, kasihan lah ini anak. Tapi dari segi lain, saya sebagai orang hukum harus profesional dong. Lu melakukan tindakan kriminal, perbuatan itu nggak baik gitu. Sedangkan si anak ini mungkin memenuhi kebutuhan hidup dia. Dia sampai melakukan hal itu dan kurangnya bimbingan. Nah kalau di sorry Bra ya, kalau lu bilang dia metiknya itu cepat kayak metik mangga, berarti udah profesional dong ya. Iya sebenarnya iya. Itu mata pencarian dia dong sebenarnya. Kalau saya secara internal ya, maaf nih. Secara internal anak ini saya wawancarai lah, istilahnya saya tanya-tanya di luar daripada persidangan ya gitu. Kalau di persidangan enggak dong, saya harus membela mati dia tuh gitu loh. Memang dia sering, dia udah berkali-kali pelakunya kayak gitu. Makanya dia metik itu sebentar ya. Iya, kita juga kaget. Ih, cepat sekali ya. Kamu kok bisa kan sudah tahu belajar. Oh, mereka belajar ke bengkel kayak gitu sampai gitu belajar. Sampai ke bengkel. Tapi bukan saya ini meng-guidance ya, tapi memang begitu. Saya masih ingat sekali tuh kronologisnya. Gitu. Nah, terus lalu dia melakukan hal itu untuk apa? Untuk perut gini. Kamu tinggal di mana, Nak? Saya nggak jelas. Saya tinggal di mana-mana, tidur di mana gitu. Ya udah, saya bertemu ibunya juga. Akhirnya ketemu dengan ibunya? Iya, datang dong orang tuanya. Karena anak di bawah umur kan dia, jadi orang tuanya hadir dalam persidangan. Dan persidangan ini karena anak di bawah umur tertutup. Ya. Itu sidang itu kan, tuh lex spesialis gitu. Nah, akhirnya ketika di saksi tadi ya, yang paling menarik tuh datang saksi korban itu saya pertanyakan. Saya bilang kayak ini izin yang mulia, saya bertanya kepada saksi korban, saya bilang gitu. Kenapa saudara sekejam itu sampai membawa anak ini diadili di pengadilan ini? Lalu kata beliau gini, saya kalau bicara tentang kos ekonomis terkait dengan ini ya saya mampu untuk membeli kembali. Tapi saya memberi pelajaran, saya mau memberi pelajaran dulu ke masyarakat lain biar ngelihat. Ini loh negara kita tidak aman. Nah hal itu ya saya akhirnya bilang gini, oke, baiklah. Apakah saudara saksi pernah mengetahui atau seperti membesuk ketika ditahan? Saya bilang kan karena saudara bawa ini ke polisi, saya bilang gitu. Dia ditahan itu ya? Ditahan dong. Ya? Iya karena udah putus di rumah tahanan anak, tapi kan ini dia di rumah tahanan penyidik dong masih kepolisian dong. Terus? Nah setelah nanti ini dia rumah tahanan anak gitu udah mendapat putusan yang ini ingkrah. Lalu katanya saya sebagian memberikan pelajaran juga untuk negara ini, anak-anak seperti ini supaya mereka tahu negara ini melihat banyak loh di jalan merugikan masyarakat yang tidak teratur kehidupan mereka. Nah hal itulah yang saya dengar gitu ya. Tapi bagi saya Pak gini, oke, Bapak sudah melakukan hal ini terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar hukum. Oke, itu udah tepat. Bapak pernah nggak secara pribadi ada pendekatan hati nurani Bapak sebagai orang ekonominya lebih baik dari anak tersebut? Pendidikan juga lebih baik. Pendidikan lebih baik sehingga berperilaku demikian. Ada nggak Pak? Saya bilang tuh. Saya ini ada di pos bakum karena saya profesi sebagai lawyer, sebagai advokat. Saya bilang kayak itu. Dan saya juga
memasukkan juga hal psikologi saya kepada orang-orang, saya bilang itu. Sehingga ada naluri saya di sini membantu orang-orang yang tidak mampu. Ini saya nggak ada lawyer fee-nya loh mendampingi anak ini. Saya bilang, Bapak tahu nggak? Ini orang tuanya aja ngamen. Saya bilang gitu kan. Terus dia nggak pernah membesuk. Nggak pernah Dimasukkan ke tahanan, udah ada nggak pernah sampai Ya, ketemu di pengadilan. Sorry Bray, kalau dia nggak membesuk, ya ini mohon maaf ya Bray ya. Yes. Lu bisa berargu silakan, dan wajar karena lu lawyernya pada saat itu ya. Yep. Tapi kalau menurut gua, kalau dia nggak membesuk itu sah-sah aja. Karena dia udah merasa dirugikan. Yeah. Dan ini anak dia, seperti dia bilang tadi, memberi pelajaran. Ya, kalau menurut gua, lu juga nggak bisa mendesak orang untuk melakukan yang dia sendiri merasa dirugikan gitu loh, Bray. Gimana, Bray? Betul, itu tepat sekali gitu, Mas. Tapi kan saya tadi bilang, saya sampaikan gini, secara kemanusiaan aja. Sama dengan saya, secara kemanusiaan saya mau mendampingin orang-orang yang tidak punya kemampuan secara materi. Patut saya dampingi dengan cuma-cuma, mengikuti seperti SEMA tadi. Nah itu, jadi wajib, sama dengan sebagai advokat, undang-undang advokat juga mengatakan seperti itu. Demikian juga dengan Bapak ini. Oke lah, saya udah masukin lo, gue nggak mau tahu lagi gitu, boleh ya. Tapi kan saya nggak apa-apa, mumpung di persidangan ini juga saya memberitahu masyarakat. Dia kan bagian dari masyarakat, si korban tersebut. Setuju. Jadi ya minimal beliau mungkin bisa berbagi ke teman-temannya yang selevel gitu kan. Menurut saya juga gitu. Makanya saya mumpung di persidangan itu saya menangani perkara yang ini, bagi saya, wah itu saya sampaikan juga, bagian dari sosialisasi saya juga kan. Jadi saya sebagai praktisi, tapi saya nilai sosialnya juga harus saya sampaikan kepada Bapak yang sebagai korban tersebut ya. Beliau bilang iya. Jadi artinya itu ketika beliau memahami hal itu, bagi saya itu adalah penyampaian saya secara tak langsung kepada majelis. Ya, ini patut saksi ini membantu untuk mengurangi hukuman daripada klien saya gitu. Nah, waktu itu jaksa menuntut dia hukuman berapa tahun, ataukah maksud saya waktu di persidangan itu ada nggak hal-hal yang dianggap jaksa meringankan beliau? Oh iya, nah saya bersyukur banget juga ya, alhamdulillah sekali itu. Jaksanya juga di situ kooperatif, bukan kooperatif dalam hal untuk mendukung perbuatannya, tapi bisa ngelihat dari kacamata sosial juga. Ini nggak serta-merta perbuatan murni pidana. Anak ini di bawah umur, lalu kurangnya perhatian dari orang tua, pendidikan juga yang minim sekali, tempat tinggal, kapan mereka bisa dibimbing keluarganya yang layaknya seperti kita. Nah, di situ menjadi pertimbangan juga kepada jaksa penuntut umum. Lalu hukumannya, tuntutannya itu saya udah lupa lah ya, tapi lumayan ringan loh. Lumayan ringan, cukup membantu karena kita juga berjuang ya di saksi-saksi. Saya juga kan menghadirkan saksi anak-anak jalanan yang lain. Bagaimana mereka sakitnya hidup di jalan itu loh. Gitu. Tapi mungkin kalau mereka diarahkan, Anda itu, kalian itu bukan harus mencuri kayak gitu ya, atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau setiap hari negara ini campur tangan mengingatkan, mungkin mereka nggak akan terjadi. Mereka dikaryakan aja, dikasih bekerja apa kek, pasti bisa lah gitu. Waktu itu tim lu berapa orang untuk ngurusin anaknya? Saya waktu itu sendiri. Oh, sendiri? Sebenarnya saya ada tim, kita tuh kan diatur, nggak boleh juga. Saya tuh, cuman saya jadi leader kan. Pas ini ditanya apakah sudah didampingi penasihat hukum, gitu kan pertanyaan majelisnya. Oh tidak, yang mulia gitu. Kenapa nggak ada uang? Oh nanti didampingin. Ada itu Bu Mega itu duduk ya, Bu Mega ya. Hakimnya kan tunjuk ya? Iya, karena hakimnya udah kenal. Karena kan kita orang Posbakum Pengadilan Pusat. Itu hakim udah mengenal kita. Nah itu langsung ditunjuk saat itu juga. Ya udah, tapi case-nya saat itu hanya masih di pembacaan dakwaan. Udah langsung close, baru berikutnya kita buat surat kuasa. Baru kita secara resmi mendampingi. Gitu. Tapi dipertanyakan juga loh kliennya, apakah saudara bersedia didampingi oleh pengacara, gitu kan? Nanti anak kecil begitu, gimana? Dek, kamu kadang gitu, kamu tahu kan didampingi gitu kan? Tapi sebelum masuk persidangan mungkin lu ini bertemu dulu sama tuh anak? Enggak, pas kan di persidangan saya ketemu dia di persidangan ya. Dia tadi waktu diapakan sama hakim ditanyakan, kamu mau
didampingi pengacara, apa jawabnya Pak? Ya kan anak gitu kan bingung gini-gini ya, kamu kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun gini gitu. Dan kamu anak di bawah umur gitu, kamu wajib dampingi. Gak usah takut, gak dibayar kok. Iya kan Bu Mega gitu. Hakimnya kalau melayani anak, hakim beda juga secara psikologinya. Nggak ngebentak, nggak apa. Bagus sih. Sama JPU juga seperti itu. Kita juga sebagai lawyer gitu, ketika kita menanya saksi juga nggak yang tipe ngebentak-bentak gitu. Karena anak itu takut kan. Iya, iya. Jadi setelah ditunjuk, diyakinkan sama hakim bahwasanya lulus sebagai pengacara dia. Yes, ada tim lah. Nggak Untuk boleh ini. sendiri pos bakum. Nanti kita dibilang ini monopoli. Oh gitu. Iya nggak bisa. Jadi di pos bakum itu juga kita kembali substansinya bicara tentang pos bantuan hukum. Di sana juga ada rule-nya, ada aturan-aturan, prosedur yang harus kita jalani. Tim ini juga diatur. Lain halnya kayak saya tadi itu udah by accident ya. Memang saya langsung dibuatkan gitu sama saya. Tapi saya tetap memberitahu, ini loh dapat penetapan dari pengadilan. Siapa-siapa timnya gitu. Nanti ditentukan ketua koordinator. Oh. Dan saya juga boleh pilih. Koordinator bisa menentukan, saya juga boleh. Nah, jadi putusan terhadap anak itu bagaimana akhirnya, Bre? Sangat ringan sekali. Lalu masuklah di Pondok Bambu, anak-anak di bawah umur kan di sana digabung dengan tahanan wanita, khusus wanita. Ya baik-baik saja, saya berkomunikasi dengan orang tuanya, sering-sering dibesuk. Bahkan ke bapak si korban tadi itu saya sampaikan, Pak kalau bisa Pak dibesuk Pak. Saya bilang gitu, setelah nanti ini kita pertemuan di persidangan ini. Saya bilang, iya baik Bu, gitu. Jadi gitu. Anak tuh akhirnya diputus ringan. Untuk dibina kali ya? Ya lebih kurang seperti itu, untuk dibina. Memang dalam amar putusan juga ada tuh bunyinya. Anak ini dihukum sekian tahun, lalu nanti akan mendapatkan pembinaan ini, dimasukkan ke tahanan ini agar mendapatkan pembinaan dari sana gitu. Nanti ada kayak Departemen Sosial juga membesuk kan. Tapi terus ini juga kalau dulu KPAI juga ada turun tangan gitu. Cuman kan karena saya nggak menghadirkan saksi KPAI, jadi secara internal biasanya datang kok ke lapas-lapas yang sepengetahuan saya ya. Tapi mungkin kalau saksi saya menghadirkan KPAI sebagai saksi saya bisa jadi langsung ada di amar putusan gitu. Pada saat itu nggak ada ya? Nggak ada. Belum ada ya? KPAI udah ada, tapi saya waktu itu ya kan saya kalau kesana juga operasional agak tinggi ya. Kenapa lu nggak mau ngundang KPAI pada itu, kenapa? Gimana ya, baru-baru jadi lawyer, bayangkan kita tuh habis PKPA, pendidikan advokat, terus kita dikirim ke situ. Kalau orang Batak bilang dia hebat juga kau ya gitu kan, udah kayak pengacara kita ini kan. Tapi emang orang-orang di pos bakum itu jiwanya pemberani. Oh iya, kita tuh ke penyidik itu berani. Banyak saya belajar pidana itu di sana. Saya nggak sebut lah ya. Beberapa orang-orang pengacara kondang itu dari pos bakum. Karena pos bakum memang kayak pressure-nya tinggi dia. Jadi kita tuh di sana memang lebih banyak ke pidananya daripada perdata. Karena kalau perdata itu nggak mungkin orang ke pos bakum ada timnya Bray. Nggak mungkin lah. Namanya ada perdata dana. itu pasti orang punya. Dan kita juga kan kita cas. Kalau perdata itu dia nggak mendapat penetapan juga, itu yang datang sendiri konsultasi. Ada juga. Ada. Orang kaya juga ada, Bray. Suka tipu-tipu juga. Ini jujur aja nih pengalaman kita ini. Dia datang ke pos bakum? Iya, nanti parkirnya di gedung yang itu loh. Bahkan dia dari pengacara terkenal. Apanya? Tengah kasusnya dia. Oh. Kasus mereka itu. Oh, tadi ditangani pengacara terkenal? Oh iya, sampai sekarang itu orang ngetop. Besar itu, sampai sekarang. Gitu. Luar biasa. Terus, di luar kasus yang anak kecil yang memetik itu, ya, memetik spion, apalagi kasus yang apa Pak? Yang sangat menguras tenaga dan energi? Saya yang ada duitnya. Oh, yang ada duit? Ada beberapa. Banyak. Ya, artinya yang kalau tadi kan anak-anak yang tidak punya duit. Iya, orang kan taunya kan pos bakum itu nggak bayar gitu. Benar, ada. Jadi kita saling silang dong, dari lubang tutup lubang. Tapi kalau kita dapat yang pas ada duitnya, ada juga. Dia orang kaya nggak mau dia cari pengacara ini. Oh, pos bakum. Tapi ada nilai ininya juga. Finansialnya lumayan. Pastilah subsidi kan? Iya, subsidi silang kita jadi. Antara yang iya, kalah-kalah istilahnya. Tadi yang lu membantu orang tidak mampu secara keuangan, secara
juga intelektual, Iya, ya lu harus mau nggak mau kan mencari klien lu yang secara finansial iya, kuat. Kalau nggak, yes. masa lu mau makan dari mana juga kan? Ada sih kita, kan Hmm. kita tadi berdasarkan SEMA, nanti ambil dana lagi kok. Oh, Nanti ada pencairan juga, Bray. oh itu tetap dikasih. Ada, nanti kita 1 tahun itu kita kumpulin, misalnya 5 case atau 10 Itu case. dicatatkan. Oh Apa iya, ada di kupon? sampai putusannya kita kirim ke Mahkamah Agung. Oke. Nanti kita berhubungan dengan Humas Mahkamah Agung. Saya termasuk yang sempat ngurus-ngurus itu. Nah itu saya dulu termasuk saya yang bolak-balik ke Mahkamah Agung. Karena itu sempat pos bakum kami itu 4 tahun kayak ditelantarkan gitu. Maksudnya telantaran nggak dibayar gitu? Kita nggak dikasih lagi gitu sempat. Tapi saya berjuang. Loh, Tetap saya pakai bendera. Biarin saya buka aja di sini. iya kan? Teman-teman tahu kok. Kan memang pos bakum itu disiapkan ruangan. Memang ruangan. Nah waktu itu pos bakum kita ditutup. Kenapa? Ya, saya nggak bisa menceritakan ada suatu hal sih, ada konflik interest lah di antara Pengurus pengurus dan gitu. sama majelis. Hmm, Kira-kira gitu ketua ya? lah gitu, ketua. Nah, jadi ya saya itu sedikit-sedikit nepotisme Mhm. di dalamnya. Saya tetap bendera pos bakum, penetapan tetap datang ke saya, tapi alamat saya bukan pos bakum lagi, udah kantor saya, sekretariatnya. Oh jadi lu dapat case dari pos bakum? Oh ya tetap Sesudah itu? saya tetap belangkonya itu pos bakum, kop suratnya. Tapi udah nggak ada, fisiknya udah nggak ada. Oh. 4 tahun lebih tuh saya jalani sendiri saya. Pemain tunggal lah di situ. Luar biasa ya, maksudnya mau nggak mau karena lu tadi nangani yang orang-orang tidak mampu, ya lu harus mencari kan. Iya. Terus lu pintar-pintar juga ya. Iya datang ke pintar, pos itu bakum, dapat tuh saya. dapat dia yang pakai dana, lu pak kantor lu sendiri gitu ya. Karena orang-orang sana juga bilang, ada tuh Mega gitu, yang rajin gitu kan. Jadi orang suka mereferensikan saya karena saya rajin. Datang jadinya ini pos bakum, terus nanti biasa nggak bayar kan, nggak ada yang nggak bayar, saya langsung. Ada berarti datang perasaan pakai pakaiannya seperti orang susah, ngakuin susah gitu. Iya. Kalau orang ada. Tapi ada nggak dia tetap cakep aja. Itulah tadi saya bilang saya ada 2 itu paling berkesan karena itu nilainya lumayan. Itu jujur lumayan bagi saya itu untuk ukuran pos bakum. Pada saat itu ya. Saat itu saya menangani polisi. Saya pernah menangani polisi terkait dengan drugs. Jadi sedang razia, dia adalah petugas di lapangan. Jadi BB-nya itu ke bawah-bawah, nggak taunya razia. BB-nya dia nggak langsung bawa pulang ke posnya dia. Oh dia polisi pun dirazia, ketangkap. Nah dia pergi ke tempat gituan. Dia masih bawa-bawa BB itu, ketangkap lah. Akhirnya? Nah sedangkan ini dia masih baru kan. Baru jadi polisi? Iya. Wah orang tuanya datang ke saya. Wah empuk nih dalam hati saya. Ini kita belak-belakan saja. Pengalaman di pos bantuan hukum ya. Jadi orang tua datang ke saya, khawatir dong anaknya pasti dipecat. Iya. Itu udah pasti gitu kan. BB lagi. Saya mikir gini, apa ya supaya ini orang gak dipecat gitu kan. Dia bilang orang tuanya, apapun lakukan demi anak saya. Saya berpikir saya jalan keluarnya ini apa way out-nya nih. Yang paling baik. Saya panggil komandannya. Ketangkapnya di mana dia? Di Jakarta? Jakarta lah, lokus deliktinya Jakarta sehingga masuk PN pusat. Karena itu di sekitar sana, pusat lah gitu. Ya udah saya panggil komandannya, saya upayakan menjadi saksi. Komandannya mau, alhamdulillah banget tuh, baik komandannya. Kita fokus saja di sini. Nah itu saya jujur sukses banget. Akhirnya tuh klien yang polisi itu selamat. Nggak dihukum? Tidak. Diskor juga tidak. Kan kita harus lihat juga seperti apa kejadiannya, kronologisnya. Kita harus lihat. Iya. Kronologis dia sampai bawa-bawa itu BB itu. Iya, kenapa dia sampai di bawah ya? Jadi di situ lalu suksesnya Bre ya? Iya, sama anak mahasiswa. Gitu. Mahasiswa kenapa Bre? Maksudnya dapat fee yang lumayan. Banyak sih yang menarik, saya jadi ingat-ingat juga ini ya. Seperti ini loh, orang-orang asing. Nah, tapi saya dulu mayoritas orang asing. Karena saya dulu merangkap sebagai translator juga di PN itu, di pos bakum itu. Lu sebagai translator? Dan saya ngajar hakim. Kalau mau studi banding keluar, saya ngajar mereka untuk kursus kilat gitu. Udah. Luar biasa lo ya? Iya, itu dulu. Kan zaman dulu orang
belum terlalu bisa itu kan. Termasuk tuh siapa pengacara yang kondang tuh Bang, aduh, yang ngantor di Itulah Gajah ya. Mada. Itulah pokoknya deh, whatever. Luar biasa apa Bray saya ini Megawati Sringoringo ya. Banyak sekali case yang selama waktu dia baru jadi pengacara dia nangani inilah ya orang-orang tidak mampu. Tapi berjalannya waktu sekarang dia banyak menangani kasus-kasus yang besar lah, case besar. Gua tahu sepak terjang dia dan gua senang lah dia mau ngisi channel YouTube Fernando DiCaprio. Bray, kita dibatasi sama produser waktu kita, Bray. Siap. Apa yang lu bisa sampaikan mungkin kepada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio? Oke. Kepada teman-teman saya di luar sana atau warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, jangan takut kalau tidak punya uang apabila terkena kasus pelanggaran hukum. Datang ke Pos Bakum atau datang ke LBH, seperti itu. Bahkan khususnya sampai detik ini saya masih menangani kasus-kasus pro bono pro deo. Gitu. Lu masih saya menangani, sampai detik ini. Jadi saya masih mau membantu masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Jadi datang sama saya, nggak apa-apa kan saya layani tanpa bayaran. Oh, luar biasa ya, Bray gua. Inilah dia ya. Kalau para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio mau menggunakan jasa hukum dari Bray saya ini, Advokat Megawati Sringoringo SI Macela, silakan ya, tulis di kolom komen. Yes. Ya, boleh atau mau ngapa, saya akan kasih nomor telepon beliau. Ya, beliau banyak menangani kasus pidana, perdata, dan kasus korupsi. Beliau juga ini partner sama saya di kantor law firm Fernando Silva Partners ya. Beliau senior partner. Thank you. Kita beberapa kali menangani kasus korupsi bareng, kasus pidana, perceraian dan lain sebagainya. Sudah banyak yang saya tangani sama beliau. Tapi beliau juga punya kantor sendiri. Ya, jadi kalau para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio mau menggunakan jasa hukum Bray saya Megawati Sringoringo, silakan ya. Siap. Kita nggak membatasi. Di akhir sesi saya mau membagikan quote seperti apa yang disampaikan oleh Bray saya terkait bagaimana beliau tuh dulu menangani anak-anak yang terlantar di luar sana, yang pada dasarnya orang tuh orang baik, cuman tidak ada pembinaan dari negara. Makanya di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dia bilang anak terlantar ya, fakir miskin dan anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Itu di pasal 34. Itu grand norm kita. Konstitusi kita sudah mengatur begitu. Harusnya negara hadir. Jangan ada kita lihat lagi di pinggir jalan sana tuh ada anak-anak terlantar main-main dia di pinggir, kasihan kan gitu. Gimana tanggung jawab negara ini kepada mereka? Ya. Quote-nya seperti ini. Sifat dasar manusia adalah sama. Yang menjadi mereka jauh berbeda adalah kebiasaannya. Karena mereka tidak dididik, tidak dipelihara oleh negara. Nah, akhirnya terbiasa mereka tadi seperti kata Bray saya, metik kaca spion seperti metik buah mangga, teplek. Sebentar saja ya, Bray ya. Yes. Nah, karena apa? Tidak ada pembinaan dari negara untuk memelihara mereka. Karena mereka warga negara juga, harusnya negara harus hadir. Oke, Bray. Thank you banget, Bray. Lu sudah berkenan hadir di acara podcast Fernando DiCaprio. Tetap semangat, ya. Jaga kesehatan. Mungkin di sesi berikutnya gua mau menggali dulu lagi. Ya, Bray ya. Jadi tetap semangat ya, Bray. Oke, terima kasih, sama-sama. Thank you, Bray. Ya, sama-sama. Thank you. Terima kasih.